Pasca memanasnya hubungan Amerika Serikat dengan China yang melakukan latihan tempur di Laut Cina Selatan bersama sekutunya. Kali ini giliran TNI Angkatan Laut Indonesia yang melakukan unjuk kekuatan di tengah memanasnya situasi di Laut Cina Selatan saat ini. Pengerahan alutsista tempur TNI Angkatan Laut Indonesia secara besar-besaran di wilayah persengketaan tersebut untuk melakukan latihan tempur secara besar-besaran tentunya menuai pertanyaan besar. Sebab pengerahan alutsista tempur Laut Indonesia ke Laut Natuna dalam skala besar adalah merupakan yang pertama kalinya pasca hubungan Indonesia yang sempat memanas dengan Indonesia atas klaim sepihak Cina di Laut Natuna Utara. Namun, memang tidak bisa dipungkiri jika situasi di perairan Laut Cina Selatan akhir-akhir ini terus semakin memanas dari berbagai aksi provokasi di antara kedua negara superpower tersebut. Sebab US Navy Amerika Serikat dan PLA Navy Cina saling adu kekuatan militer untuk mengklaim dominasinya di wilayah Laut Cina Selatan. Hal itu dapat kita lihat ketika sejumlah negara di kawasan Indo-Pasifik seperti Australia, Filipina, dan Amerika Serikat baru-baru ini menunjukkan kekuatan armada tempur lautnya di sekitar Laut Cina Selatan untuk mendongkrak dominasi kekuatan angkatan bersenjata Tentara Pembebasan Rakyat Cina di perairan Laut Cina Selatan, yang juga mengklaim salah satu pulau yang dianggap oleh Filipina sebagai wilayah teritorialnya. Latihan militer gabungan atau trilateral di perairan Laut Indo-Pasifik bersama negara sekutu Amerika Serikat dengan menurunkan sejumlah kekuatan alutsista tempur kapal induk dan pesawat tempur masing-masing negara di wilayah Indo-Pasifik tersebut tentunya membuat situasi Laut Cina Selatan seakan kian tak terbendung dan bisa saja menyebar ke zona ekonomi eksklusif Laut Natuna Utara Indonesia. Namun, menanggapi akan hal tersebut, Indonesia sebagai negara berdaulat tentunya tidak mau ketinggalan untuk semakin memperkuat wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia yang juga diklaim sepihak oleh Cina. Sehingga TNI Angkatan Laut juga melakukan unjuk kekuatan dengan mengerahkan hampir seluruh kekuatan penuh unsur tempur laut yang dimiliki TNI Angkatan Laut Indonesia. Tercatat alutsista tempur laut Indonesia yang dikerahkan ke Laut Natuna saat ini di antaranya adalah Koarmada 1, Kolin Lamil, Marinir, hingga Pusat Penerbangan Angkatan Laut atau Pusnerbal dalam kegiatan latihan militer tempur gabungan. Dengan tema Gladi Tugas Latihan Tempur atau Glaspur tingkat 3 di Pulau Dabo Singkap, tepatnya di Laut Kepri yang tidak jauh dari teritorial Laut Cina Selatan. Tentunya pengerahan pasukan TNI Indonesia yang tergabung dari berbagai satuan khusus pasukan elit TNI terlihat tidak tanggung-tanggung sebab 2.000 personil prajurit TNI Angkatan Laut telah diturunkan langsung dalam latihan gabungan kali ini. Namun tidak hanya itu, sebab yang membuat pasukan TNI Angkatan Laut Indonesia terlihat semakin sangar di wilayah perbatasan antara Indonesia dan Cina adalah dengan pengerahan 26 unit kapal perang dari berbagai jenis yang dimiliki oleh Koarmada 1 TNI Angkatan Laut. Selain itu, dalam latihan militer gabungan taktik dan strategi oleh TNI Angkatan Laut Indonesia kali ini, Marinir akan ditugaskan untuk melakukan misi pengintaian ke sebuah pulau yang telah dikuasai oleh kekuatan musuh. Sementara di sisi lain, pasukan Sonpur dari Pasmar 1 Jakarta akan mengirim sejumlah pasukan khusus ke Pulau Dabo, yaitu di Singkap, untuk melakukan operasi Pasbur dengan target menguasai pulau untuk membuka jalan bagi pasukan tempur amfibi dan artileri yang akan digeser masuk ke Pulau Dabo Singkap. Menurut salah satu media informasi resmi, Panglima Koarmada 1, yaitu Laksmana TNI Ahmadi Heri Purwono, menyatakan jika latihan gabungan TNI Angkatan Laut kali ini
sengaja dilakukan untuk menguji kemampuan sistem senjata armada terpadu dari seluruh unsur kekuatan di lingkungan TNI Angkatan Laut sebagai pasukan tempur utama Indonesia ketika terjadi pertempuran atau penyerangan musuh yang akan masuk ke wilayah laut maritim NKRI. Namun, latihan gabungan kali ini juga telah mengintegrasikan kekuatan serbu marinir, kekuatan pertahanan pangkalan, serta pertahanan laut oleh kapal perang TNI Angkatan Laut yang memang telah menjadi tugas pokok Satuan Koarmada TNI Angkatan Laut di wilayah tersebut. Selain itu, Panglima Koarmada I juga menyatakan bahwa latihan gabungan tempur dari sebagian besar kapal perang TNI Angkatan Laut ini adalah merupakan sistem terintegrasi antar kesatuan, sehingga tujuan akhirnya adalah meningkatkan keahlian, tingkat kemahiran prajurit di dalam mengoperasikan alatnya masing-masing yang dipantau di atas kapal perang KRI Semarang pada 23 Juli 2020 kemarin. Namun, ketika disinggung apakah kegiatan latihan tempur gabungan TNI Angkatan Laut kali ini dilakukan terkait dengan situasi yang memanas di Laut Cina Selatan yang juga mengklaim wilayah zona ekonomi eksklusif Laut Natuna Utara. Pada kesempatan tersebut, Laksmana Heri mengatakan bahwa kegiatan latihan tempur gabungan dari satuan elit TNI ini tidak terkait secara langsung terhadap situasi di Laut Cina Selatan yang terus dinamis di antara kedua negara superpower tersebut. Namun, Laksmana Heri kembali menegaskan jika sebagai prajurit TNI Angkatan Laut yang bertanggung jawab atas wilayah teritorial kedaulatan laut maritim Indonesia, TNI Angkatan Laut harus selalu mempersiapkan diri, mental, serta kemampuan dalam mengoperasikan senjata yang dimiliki dari masing-masing kesatuan. Selain itu, beliau juga menyatakan bahwa latihan tempur ini adalah merupakan latihan tempur yang rutin dilakukan oleh TNI Angkatan Laut. Namun, Satuan Tempur Armada Laut Indonesia harus selalu siap siaga di setiap saat. Karena tugas armada tempur TNI Angkatan Laut Indonesia adalah menjaga wilayah kedaulatan NKRI. Sehingga TNI Angkatan Laut harus profesional dan mampu digunakan di setiap saat dari segala medan pertempuran. Namun, tentunya tidak bisa dipungkiri bahwa Indonesia saat ini tidak terlepas dari aksi main caplok-caplokan Cina di wilayah Laut Natuna Utara atau zona ekonomi eksklusif Indonesia yang selalu menjadi incaran negara komunis Cina tersebut. Hal tersebut telah disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD. Beliau menyatakan jika ada 3 tantangan utama yang dihadapi oleh Indonesia saat ini. Tantangan tersebut dari wilayah barat, tengah, hingga timur Indonesia. Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Mahfud MD usai menggelar rapat dengan jajaran TNI dan Polri yang tengah bertugas di wilayah Papua pada Rabu 22 Juli kemarin. Selain itu, Mahfud MD menyebutkan bahwa tantangan pertama di wilayah barat adalah intervensi pihak asing di wilayah perairan Laut Natuna Utara yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan saat ini. Apalagi Cina selalu mengklaim bahwa perairan tersebut masuk wilayahnya berdasarkan pada sejarah nenek moyang mereka dan bukan pada hukum laut internasional atau UNCLOS tahun 1982 yang berlaku saat ini. Namun, jika kita melihat situasi wilayah keamanan Indonesia yang seringkali menghadapi ancaman dari negara lain dan hingga ancaman bangsa sendiri yang ingin merdeka dari Indonesia. Tentunya hal tersebut membuat TNI dan Polri harus selalu meningkatkan alutsista tempurnya dan juga keahlian dari strategi tempur untuk menghadapi siapapun yang akan menyerang Indonesia saat ini.